Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Kamis 26 Desember 2024. Sari berita penting. Sumur minyak ilegal di Senami terbakar lagi. Berita kedua, penemuan mayat di Sungai Batang Tebu, Kabupaten Bungo. Berita ketiga, satu keluarga hanyut di Padang, 2 anak ditemukan meninggal dunia. Berita selengkapnya. Para pelaku illegal drilling atau penambangan minyak ilegal di Kabupaten Batanghari memang seolah-olah menantang aparat kepolisian. Baru saja dirazia oleh tim gabungan Polda Jambi, Polres Batanghari dan Denpom 2 Romawi _2 Sriwijaya. Aktivitas penambangan minyak ilegal di Senami, Kabupaten Batanghari sudah mulai lagi. Tak sampai di situ, salah satu sumber minyak dari aktivitas penambangan minyak ilegal di sana bahkan meledak. Peristiwa ini sendiri terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 dini hari. Kebakaran di sumber minyak ilegal ini dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Batanghari AKP Husni Abda saat dikonfirmasi media Rabu 25 Desember 2024. Perkiraan kejadian antara pukul 00:00 waktu Indonesia Barat atau jam 12 malam sampai pukul 3:00 waktu Indonesia Barat malam, kata dia. Saat ini lanjutnya personil sedang melakukan olah TKP tempat kejadian perkara. Informasi yang didapat media, sumur minyak ilegal yang terbakar itu adalah milik Encong atau Ucok di Pasar Lawas. Kejadian ini tentu langsung menimbulkan reaksi dari masyarakat luas. Pasalnya aktivitas ini seolah-olah tak bisa diselesaikan oleh aparat. Mereka berharap polisi khususnya Polda Jambi bisa mengambil langkah tegas khusus terhadap aktivitas ilegal ini. Warga khawatir kejadian ini selain merusak lingkungan juga dapat membahayakan nyawa warga sekitar. Sumber berita Jambi Independen. Berita kedua, warga desa Tanjung Menanti, Kecamatan Batin 2 Babeko, Kabupaten Bungo digegerkan oleh penemuan mayat di Sungai Batang Tebu. Penemuan mayat ini di Sungai Batang Tebu ini terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekitar pukul 9:00 waktu Indonesia Barat atau pagi. Hal ini langsung menyedot perhatian warga yang berbondong-bondong datang ke lokasi. Kapolsek Batin 2 Babeko Ibtu Deki Junel Putra membenarkan penemuan mayat di Sungai Batang Tebu tersebut. Benar, saat ini mayat sudah dievakuasi ke RSUD Haji Hanafi Muara Bungo, ujarnya saat dikonfirmasi. Menurut Kapolsek Batin 2 Babeko, identitas mayat tersebut masih belum diketahui. Dia menjelaskan ciri-ciri korban yaitu memakai baju lengan panjang berwarna hitam kombinasi kuning dan celana Hawaii sepanjang lutut berwarna hitam atau biru dongker merek Elger. Kondisi mayat sudah membengkak dan berwarna hitam, tambahnya. Ibtu Deki juga menghimbau kepada masyarakat untuk yang merasa kehilangan anggota keluarga untuk segera melapor ke kantor polisi terdekat. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk melapor kepada kami jika ada keluarganya yang hilang. Berdasarkan pemeriksaan awal oleh tim forensik RSUD Haji Hanafi Muara Bungo, Dr. Ayani menyebut bahwa korban diperkirakan telah meninggal lebih dari 10 jam sebelumnya ditemukan. Tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, tetapi kondisi mayat juga membengkak dan mulai pembusukan, jelasnya. Pasca penemuan mayat, lokasi di sekitar Sungai Batang Tebu menjadi ramai dikunjungi warga yang penasaran karena polisian bersama tim medis dan aparat setempat telah mengevakuasi jenazah untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hingga berita ini diturunkan, polisi masih terus mengumpulkan informasi terkait penemuan ini. Warga diimbau untuk tetap tenang dan memberikan informasi jika memiliki petunjuk yang dapat membantu mengidentifikasi korban. Sumber berita Jambi Independen. Berita ketiga, satu keluarga hanyut terbawa arus saat menyeberangi Sungai Kapalu Banda, Kelurahan Lubuk Minturun, Kota Tengah, Kota Padang. Pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024
sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. 2 dari 3 orang yang menyeberang sungai meninggal dunia. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, Henry Yulfiton, mengatakan kejadian ini bermula ketika seorang ibu bersama 2 orang anaknya hendak menyeberangi sungai untuk menuju ke kebun kakek korban. Saat mereka melintasi sungai, 3 korban terpleset akibat permukaan sungai yang licin dan langsung terbawa arus yang cukup deras. Korban terbawa yang ditemukan adalah Safi, seorang anak laki-laki berusia 5 tahun. Korban ditemukan sekitar 200 meter dari titik kejadian pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat dan langsung dibawa ke puskesmas. Namun setelah dilakukan pertolongan, korban dinyatakan meninggal dunia, kata Henry Yulfiton. Henry mengatakan korban berikutnya yang ditemukan adalah bernama Arsi, seorang balita perempuan berusia 1 tahun 8 bulan. Korban ditemukan pada pukul 8:35 waktu Indonesia Barat, sekitar 500 meter dari lokasi kejadian. Seperti Safi, Arsi juga tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia. Satu-satunya korban yang selamat adalah Rizky Santi, ibu dari Safi dan Arsi. Rizky ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri sekitar 200 meter dari lokasi kejadian dengan luka-luka di kepala. Ia langsung dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama sebelum akhirnya dirujuk ke RSUP Dr. M. Jamil Padang untuk perawatan lebih lanjut. Tim penyelamat yang terlibat dalam pencarian dan evakuasi korban meliputi BPBD Kota Padang, Damkar Kota Padang, Basarnas, serta sejumlah aparat dari kecamatan, kelurahan, Babinsa, Babim Kantipnas, dan masyarakat setempat. Tim dengan sigap bergerak melakukan pencarian terhadap para korban yang terbawa arus, ujar Henry. Henry Yulfiton menambahkan bahwa cuaca yang tidak bersahabat dengan intensitas hujan yang cukup tinggi membuat arus sungai menjadi sangat deras hingga menambah kesulitan dalam pencarian korban. Kondisi sungai saat itu memang sangat berbahaya. Selain deras, banyaknya tumpukan material yang memperburuk kondisi di lapangan, tambahnya. 2 korban yang meninggal dunia langsung diserahkan kepada pihak keluarga setelah dievakuasi, sementara ibu korban yang selamat mendapatkan penanganan medis intensif. Tim gabungan terus melakukan pemantauan kondisi terkini dan siap memberikan bantuan lebih lanjut jika dibutuhkan. BPBD Kota Padang mengimbau kepada masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar aliran sungai atau daerah rawan bencana, untuk selalu waspada, terutama saat cuaca buruk dan hujan deras. Keselamatan keluarga harus menjadi prioritas utama. Kami juga berharap masyarakat lebih berhati-hati dalam beraktivitas di sekitaran aliran sungai dalam kondisi cuaca tidak menentu, tutur Henry Yulfiton. Pihak BPBD Kota Padang terus melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait potensi bahaya bencana alam di sekitar wilayah mereka. Melalui program edukasi dan simulasi bencana, diharapkan warga dapat lebih sigap dan tanggap menghadapi risiko yang ada. Sumber berita Harian Singgalang. Demikian berita untuk hari ini.